Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat yang memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketika kita melaksanakan salat, apalagi kita melaksanakan salat subuh berjamaah, yang kata Allah Subhanahu wa taala, salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salat al-fajri aw salat as-subhi falaysa fi wajhihi nur. Man taraka salat adh-dhuhri falaysa fi rizqihi barakah. Wa man taraka salat al-'asri falaysa fi jismihi sihah. Wa man taraka salat al-maghribi falaysa fi waladi samrah. Wa man taraka salat al-isha falaysa fi naumi raha." Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, kata Rasulullah, siapa orang yang meninggalkan salat subuh atau meninggalkan salat fajar, falaysa fi wajhihi nur, maka Allah akan angkat nurnya dari wajahnya. Jadi jangan harap ketika ada orang meninggalkan salat subuh maka dia tidak akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka salat az-zuhri, siapa orang yang meninggalkan salat zuhur, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falaysa fi rizqihi barakah, maka dihilangkan rezekinya, barakahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah ketika ada orang yang mencari rezeki, malam ketemu malam, bahkan berangkat subuh pulang malam, tetapi merasa kekurangan saja, berarti ada yang salah di dalam salatnya. Mungkin secara matematik rezekinya banyak, tetapi secara keberkahan Allah akan angkat sebab dia meninggalkan salat zuhur. Ketika kata Rasulullah SAW, "Man taraka salat al-asri", siapa orang yang meninggalkan salat asar, maka akan diangkat kesehatan di dalam badannya. Maka jangan heran ketika ada orang yang meninggalkan salat asar, maka seketika itu akan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan. Di dalam kesehatannya tidak ada yang sempurna, bahkan merasa kurang kesehatannya, mungkin disitulah kita pernah meninggalkan salat asar. Dan barang siapa orang yang meninggalkan salat maghrib, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falaysa fi waladi samrah, maka jangan berharap, jangan mimpi untuk mempunyai anak yang memang ada bekasnya, anak yang soleh, atau anak yang memang berbakti kepada kedua orang tua, maka diangkat falaysa fi waladi samrah. Allah akan angkat daripada keberkahan, atau Allah akan angkat daripada si anak itu bakal berbakti kepada kita. Jika ada orang yang meninggalkan salat isya, maka jangan harap tidurnya merasa nyaman, tidurnya merasa enak. Maka kita lihat ketika ada orang yang tidur sebelum melaksanakan salat isya, maka di dalam hatinya merasa apa yang belum kita lakukan, atau merasa nggak nyaman, tidur pun nggak nyenyak. Makanya ketika kata Rasulullah SAW, obat insomnia yang paling baik itu adalah ketika kita memberikan waktu salat, awal waktu di salat daripada salat isya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah para teman-teman, para jamaah yang bisa melaksanakan salat subuh, menjaga salat zuhur, menjaga salat asar, dan menjaga salat maghrib, bahkan menjaga salat isya. 5 waktu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, keberkahan akan ditimpakan kepada kita semua. Amin. Anak yang soleh akan diberikan kepada kita semua. Amin. Istirahat diberikan ketenangan kita semua. Amin. Bahkan orang Allah Subhanahu wa taala memberikan wajahnya bersinar, bukan cuma bersinar di dunia, tapi nanti akan ada bedanya dengan umat-umat yang lain yang ketika dia di dunia melaksanakan sholat subuh, maka mukanya bercahaya, gampang dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang dikenali oleh Rasulullah SAW, bahkan gampang dikenali oleh para malaikat-malaikat Allah, yang kata Allah Subhanahu wa taala,
orang yang melaksanakan sholat fajar, melaksanakan sholat subuh, maka disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah dan bersaksi kepada Allah, wahai Allah, dialah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya, dialah orang-orang yang menjaga sholat isyanya, dialah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Maka aku bersaksi, kata Allah, orang-orang yang seperti itu, yang menjaga sholat yang 5 waktu, berhak diberikan ataupun berhak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan kita pada subuh yang sangat cerah ini, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada para jamaah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan bermanfaat bagi diri pribadi. Amin. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini ya Allah, berikanlah rezeki-rezeki pada subuh hari ini untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dan mudah-mudahan ada bekasnya setiap yang kita lakukan pada hari ini, termasuk subuh kita yang telah kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.